Baik teman-teman, kita akan coba apakah ChatGPT bisa mengerjakan soal cerita matematika ya untuk masuk STAN tadi ya. Kita pastekan di sini, kemudian kita enter. Kita lihat dia mulai berpikir dan mengerjakan ya. Ya, ini langsung ketemu nih. Ya, jawabannya adalah 30 menit dan disertakan cara pengerjaannya. Wah, mantap sekali nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video pembelajaran. Kembali lagi kita akan membahas tentang teknologi artificial intelligence ya, dimana sebelumnya sudah saya buatkan sebuah video tentang artificial intelligence untuk membuat video dari gambar ya. Teman-teman bisa cek videonya yang ini ya. Kalau teman-teman penasaran ingin membuatnya, silahkan dilihat tutorialnya. Baik, kita akan membahas tentang OpenAI ya, dimana produknya berupa ChatGPT ya teman-teman. Kalau nyari di Google ini dengan kata kunci OpenAI, nanti akan muncul di bagian atas openai.com ya. Di sini ada ChatGPT ya. Nanti teman-teman bisa klik dan akan diarahkan ke halaman untuk login atau sign up. Nah, mungkin teman-teman perlu ketahui ya, kalau di luaran sana orang sudah sangat banyak yang menggunakan ya. Di Indonesia juga mungkin sudah banyak juga, terutama di kalangan akademisi atau pelajar ya, mahasiswa dan dosen. Kita lihat di sini ada berita ya tentang bisa tulis skripsi lulus S2 ya, simak cara pakai ChatGPT OpenAI ya. Kemudian juga ini ada banyak ya, dimana memang ini ChatGPT ini sebuah mesin ya yang dibuat hampir menyerupai cara kerja otak manusia ya, dimana dia nanti bisa belajar dari data yang dia peroleh sehingga kita bisa berinteraksi dengan mesin tersebut ya. Di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwa secara umum AI itu ada dua gitu ya, yaitu rule based yang disitu digunakan untuk seperti sistem pakar gitu ya. Jadi dia sesuai aturan yang ada untuk menjawab atau berinteraksi dengan manusia. Sedangkan yang lainnya itu dia AI yang bersifat deep learning ya. Jadi dia bisa belajar dari data yang dia peroleh dan dia ya mirip dengan otak manusia begitu. Jadi dia bisa mengolah data itu kemudian menjadi sebuah informasi. Nah, ini masih boleh dibilang baru ya yang akan kita gunakan. Jadi di sini juga nanti kita akan temukan bahwa dia memerlukan feedback dari kita ya, ketika kita menggunakannya kemudian ada data yang tidak sesuai. Nah, itu kita diminta untuk memberikan feedback supaya di sistemnya itu diperbaiki. Baik, kita langsung akan sign up ya. Jika teman-teman baru membukanya ya, kita bisa menggunakan akun Google atau juga akun Microsoft ya. Kenapa di sini Microsoft? Karena memang salah satu pendananya ya yang menginvestasikan itu dari Microsoft ya untuk OpenAI ini. Oke, kita akan menggunakan akun Google ya. Kita klik di sini. Nah, kita berikan nama.
Nah, di sini kita minta nomor handphone ya. Jadi teman-teman bisa memberikan nomor handphone. Atau coba kita lewati ya. Kalau kita klik now, oh ini dia terhubung ke WhatsApp ya. Jadi kodenya bisa lewat SMS, juga bisa lewat WhatsApp. Oke, kita kalau begitu kita akan masukkan nomor teleponnya. Baik teman-teman, ini kita sudah login ya, seperti ini ya. Di sini ada keterangan ini adalah gratis ya, research preview ya. Ini dia di sini dituliskan our goal is to get external feedback ya. Jadi sistem ini membutuhkan feedback dari kita untuk memperbaiki sistem ya, dan membuatnya lebih aman gitu ya. Oke, kita klik next. Kemudian di sini juga ada keterangannya ya, nanti teman-teman bisa baca. Oke, baik, di sini ada bagian untuk chatnya ya. Jadi tadi seperti di berita bahwa ini bisa menjadi bahan untuk menggali data ya sebanyak-banyaknya. Untuk salah satunya tadi untuk penelitian gitu kan, membuat makalah dan lain sebagainya ya. Kita akan tanyakan misalnya tentang apa itu AI, apakah dia bisa menjelaskan. Ya, kita lihat ini sistem sedang menjawab pertanyaan kita ya. Tadi saya ketikkan untuk menjelaskan teknologi itu, AI itu apa. Ini di sini dituliskan AI, Artificial Intelligence, adalah cabang ilmu yang berfokus pada pembuatan sistem yang dapat memiliki perilaku intelektual manusia seperti pembelajaran, pemahaman, pemecahan masalah, dan interaksi manusia. AI memanfaatkan teknik seperti pemrograman berbasis rule ya, pembelajaran mesin, nah, dan deep learning ya. Tadi yang saya katakan bahwa ada dua model ya, yang rule based dan juga yang deep learning. Dimana kalau yang rule based itu dia contohnya untuk sistem pakar gitu ya, ketika misalnya tentang kesehatan gitu, jadi nanti dia akan diprogram untuk menjelaskan tentang masalah-masalah kesehatan ketika konsumen atau kita yang menggunakan dapat menanyakan misalnya gejala penyakit, dia akan memberikan penjelasan tentang penyakit apa yang diderita, kemudian saran apa yang harus dilaksanakan atau obat apa yang harus dibeli gitu ya. Nah, kemudian kalau yang deep learning itu dia seperti ya hampir mirip dengan perilaku manusia gitu ya, dengan cara kerja otak manusia. Baik teman-teman, ini juga bisa digunakan untuk mencari data yang lain ya, yang tentunya sangat banyak. Bahkan bisa digunakan untuk membuat halaman programming ya. Contohnya kita akan coba minta buatkan satu halaman HTML ya. Ya, jadi teman-teman kalau yang pernah baca atau belajar programming ya, ketika kita membuat sebuah halaman web itu ada programnya ya. Salah satunya adalah HTML gitu ya, atau CSS atau mungkin yang lain ya. Nah, ini dia juga bisa membantu kita ya. Dia bisa menuliskan sebuah kode program seperti ini ya. Dan tentunya masih banyak yang lain ya yang bisa kita gali. Oke, kita akan coba minta dituliskan nama provinsi dan ibu kota di
negara kita ya. Kita akan coba buatkan apakah dia bisa menjawab. Baik teman-teman, ini kita jadi cara kerjanya dia itu dapat mendeteksi chat sebelumnya ya, karena kita tadi di tahapan sebelumnya kita membuat ingin dibuatkan kode HTML, maka dia ini membuat halaman dengan HTML juga ya. Nah, kita stop nih, kita akan tanyakan yang ini di chat baru ya, karena dia mengasumsikan chat sebelumnya itu masih nyambung dengan permintaan kita. Oke, kita klik chat baru, kemudian kita buat di chat baru seperti ini. Nah, ini baru sesuai ya dengan yang kita inginkan ya. Jadi kalau tadi dia mendeteksi chat sebelumnya, jadi dikaitkan. Makanya ketika kita berkomunikasi ya bersambung gitu ya dengan topik yang di chat sebelumnya yang kita tanyakan. Oke, ini dibuatkan tabelnya ya. Bahkan kita bisa ikut menyertakan misalnya garis lintang dan posisinya ya, kalau memang kita menginginkan. Oke teman-teman, nanti bisa dieksplor sendiri ya. Nah, sekarang yang lebih mengejutkan lagi ya, kita akan coba. Di sini saya ada latihan soal cerita nih dari Kuiper ya. Ini judulnya latihan soal cerita matematika untuk tes STAN ya, diposting tahun 2021. Di sini diambil dari ujian masuk tahun 2016. Ada juga beberapa di bawahnya ini ya. Kita akan coba dulu salah satunya. Ini yang nomor 4 ya, yang mungkin lebih simple. Apakah dia bisa menjawab? Nanti di sini ada pembahasannya ya. Ini jawabannya adalah 30 menit ya, C. Oke, baik teman-teman, kita akan coba apakah ChatGPT bisa mengerjakan soal cerita matematika ya untuk masuk STAN tadi ya. Kita pastekan di sini, kemudian kita enter. Kita lihat dia mulai berpikir dan mengerjakan ya. Ya, ini langsung ketemu nih ya, jawabannya adalah 30 menit dan disertakan cara pengerjaannya. Wah, mantap sekali nih. Jadi kalau selama ini kita mencari jawaban atau contekan ya, katakanlah kalau ada PR dan lain sebagainya, terutama teman-teman di sekolah atau mahasiswa, kan itu harus sama persis gitu ya soalnya. Sedangkan kalau di sini dengan soal yang berbeda-beda, ini hampir sama dengan kita menanyakan ke orang ya, akan dijawab ya dengan akurasi yang tinggi gitu ya. Ini 30 menit ya. Kita lihat di sini di pembahasannya. Ini caranya dia nggak pakai rumus ya, cuma pakai logika yang dituliskan sama dia ya, tapi hasilnya sama nih. Kalau dibikin rumus mungkin juga akan sama ya. Ini hasilnya 30 menit ya kan, jawabannya adalah C, sama. Jadi dia bisa menyelesaikan soal cerita matematika ya, yang mungkin
seorang guru matematika pun belum tentu dapat mengerjakan secepat itu ya. Oke, kita akan coba lagi yang ini ya, yang nah kita cek ini, kita copy, kita masukkan di chat baru aja. Oke, kita paste. Baik, kita lihat di sini jawabannya itu 36 km per jam ya. Berarti B. Apakah dia bisa mengerjakan? ...36 km per jam ya, langsung ya. Ini 30 per 50 menit sama dengan 0,6 km per menit atau 36 km per jam. Wah, langsung ketemu ya. Wah, ini udah jadi apa ya, jadi solusi banget ini untuk yang malas berpikir. ya tentunya kita jangan sampai lebih, atau jangan sampai kita tergantung sepenuhnya pada teknologi, karena ini bisa merugikan kita sendiri juga. Artinya gunakanlah teknologi sebijaksana mungkin, karena ya jangan sampai kita yang dikuasai sama teknologi begitu ya. Baik teman-teman, itu ya tentang beberapa cara menggunakannya ya. Dan ini kalau kita explore akan lebih banyak lagi, cuma setidaknya ini menjawab pertanyaan saya ya, tentang apakah dia bisa menyelesaikan soal logika matematika gitu kan, yang kalau di kurikulum kita itu ada asesmen kompetensi minimal ya, dimana di situ ada numerasi dan literasi ya, dimana soalnya juga hampir seperti ini. Jadi anak itu diharapkan bisa menganalisis soal, kemudian bisa memecahkan masalahnya gitu ya, dari pemahaman literasi yang dia baca atau dia lihat gitu kan, sehingga membutuhkan pemikiran yang lebih ya, atau soal-soal yang high order thinking skill ya, HOTS ya. Jadi mungkin itu aja ya. Yang jelas ini teknologi baru yang sedang dikembangkan ya. Jadi kalaupun ini ada salahnya, itu nanti akan terus dia berproses ya, menjadi lebih baik ya, yang artinya nanti di kemudian hari mungkin akan sangat bermanfaat ya untuk kita semuanya, terlepas dari hal-hal negatif yang mungkin juga akan terjadi gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channel video pembelajaran supaya bisa lebih semangat lagi membuat konten pendidikan dan info-info terbaru seputar teknologi. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.